Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul How to Keep Your Cool, sebuah panduan klasik mengelola amarah dari Seneca. Dalam esainya On Anger, pemikir Romawi Stoik, Seneca berpendapat bahwa kemarahan adalah hasrat yang paling merusak. Tidak ada wabah yang lebih merugikan umat manusia. Hal tersebut dibuktikan oleh hidupnya sendiri, yang nyaris tidak dia pertahankan di bawah satu kaisar yang murka. Terjemahan baru yang luar biasa dari pilihan-pilihan penting dari On Anger ini disajikan dengan pengantar yang mencerahkan dan bahasa Latin asli di halaman depan, menawarkan kepada pembaca panduan abadi untuk menghindari dan mengolah kemarahan. Hal tersebut juga dengan jelas menggambarkan mengapa emosi begitu berbahaya dan mengapa mengendalikan akan membawa manfaat besar bagi individu dan masyarakat. Dengan memanfaatkan pemikiran retorikanya yang hebat termasuk contoh-contoh sejarah, terutama dari pemerintahan mengerikan yaitu Caligula, anekdot sindiran, dan penerbangan kefasihan yang melonjak, Seneca membangun kasusnya melawan kemarahan dengan intensitas yang meningkat. Seperti pengkhotbahan api dan belerang, dia melukiskan gambaran suram tentang bahaya moral yang dihadapi kemarahan kita, menelusuri hampir semua kejahatan dunia ke satu sumber beracun ini. Tapi dia kemudian mengangkat kita dengan visi yang indah dari jalan alternatif, jalan pengampunan dan kasih sayang yang beresonasi dengan etika Kristen dan Buddhis. Pemikiran Seneca tentang kemarahan tidak pernah lebih relevan daripada hari ini ketika wacana tidak beradab semakin menginfeksi debat publik. Apakah mencari pertumbuhan pribadi atau pembaruan politik, pembaca akan menemukan dalam kebijaksanaan Seneca penangkal yang berharga untuk penyakit usia yang marah. Agar adil, saran Seneca lebih bernuansa daripada mengulang mantra. Dia mengakui bahwa kita memiliki reaksi yang tidak disengaja, tetapi dia menekankan bahwa emosi merebut penilaian kita hanya jika kita membiarkannya, seperti yang diterjemahkan oleh Rom. Sama seperti tubuh yang jatuh bebas tidak memiliki kekuatan atas diri mereka sendiri dan tidak dapat menahan atau memperlambat penurunan mereka. Demikian pula, pikiran jika ia meluncurkan dirinya ke dalam kemarahan atau cinta atau emosi lainnya tidak memiliki kesempatan untuk memeriksanya. Lalu, emosi menurut definisi tidak rasional. Anda tidak dapat memiliki emosi yang moderat sama seperti Anda tidak dapat memiliki kegilaan yang moderat. Tolak mereka segera setelah muncul, tetap tenang. Seseorang pria, figur publik, Seneca sadar bahwa beberapa situasi menuntut tanggapan. Haruskah seseorang tidak melakukan apa-apa jika dia melihat ayahnya dibunuh atau ibunya diperkosa? Seneca menjawab bahwa orang baik akan membalaskan dendam orang tuanya karena itu tugasnya, bukan karena dia dirugikan. Hal tersebut mengejutkan tetapi bukan novel. Seneca bekerja dalam tradisi stoik yang menyatakan bahwa pria ideal tidak memiliki emosi. Untungnya, dia tahu kita tidak bisa menghilangkan emosi, namun kita bisa mencegah mereka mengendalikan kita. Ketika kita dengan mudah menilai bahwa seseorang telah berbuat salah kepada kita, kemarahan adalah hasilnya. Hindari penilaian ini dengan memikirkan saat-saat Anda melakukan kesalahan. Jangan percaya semua yang Anda dengar, jangan terlalu banyak bertanya, jangan hidup dalam kemewahan. Pikiran harus diperlakukan secara kasar agar tidak merasakan pukulan apapun kecuali yang berat. Obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Apakah Anda akan buru-buru mengutuk teman? Menurut Seneca, kemarahan adalah emosi yang paling merusak dan tak tertahankan. Itu juga yang paling berbahaya bagi kondisi moral dan kesehatan mental kita. Karena kemarahan tidak mengenal batas dan sangat sulit dikendalikan. Saya pikir Anda benar untuk menjadi yang paling takut dengan emosi ini, yang paling jelek dan paling biadab dari semua emosi. Beberapa orang bijak menyebut kemarahan sebagai kegilaan singkat dalam derajat yang sama. Ia tidak dapat mengatur dirinya sendiri, pelupa kesopanan, mengabaikan persahabatan, keras kepala, dan berdingat menyelesaikan apa yang dimulai. Tuli terhadap alasan dan nasihat digerakkan oleh provokasi kosong, tidak cocok untuk membedakan apa yang adil dan yang benar. Itu tidak menyerupai bangunan runtuh yang pecah di atas apa yang dihancurkannya. Solusi terbaik melawan kemarahan adalah dengan menolak masuknya kemarahan sejak awal. Jika Anda dapat memadamkan bibit kemarahan pertama, Anda tidak perlu khawatir untuk memoderasinya nanti. Jika tidak memungkinkan, maka Seneca menyarankan untuk mencoba untuk tidak melakukan kesalahan saat dalam keadaan marah. Sepanjang esai, ia memberikan tips untuk kedua skenario.
Setelah diguncang dan digulingkan, pikiran menjadi budak dari apa yang mendorongnya. Tidak ada emosi yang lebih ingin membalas dendam daripada kemarahan. Dan karena alasan itu, tidak ada yang kurang cocok untuk membalas dendam. Terlalu tergesa-gesa dan lalai seperti itu, setiap keinginan serakah, ia menghalangi dirinya sendiri di jalan ke tempat ia bergegas. Salah satu teknik terbaik untuk menghentikan kemarahan adalah dengan mundur selangkah dan menunda-nunda. Jika kita selalu siap mempercayai hal-hal yang membuat kita marah, kita tidak menggunakan penilaian kita. Jadi, mundurlah selangkah dan pikirkan baik-baik. Dan mundur selangkah ini secara alami membatasi penumpukan kemarahan. Hukuman yang ditunda masih bisa dikenakan, tetapi sekali dijatuhkan tidak bisa ditarik kembali, di mana pemanjaan diri telah merusak tubuh dan pikiran. Tampaknya tidak ada yang dapat ditanggung, bukan karena tugas itu berat, tetapi karena yang melakukannya lunak. Teknik lain yang mungkin berguna adalah melakukan tinjauan harian, sesuatu yang tampaknya dilakukan oleh Seneca sendiri, yaitu saya mengajukan kasus setiap hari di sesi pengadilan pribadi saya sendiri. Dalam hal tersebut, ia biasanya memeriksa harinya, apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan dengan baik, bagaimana nada suara saya, apakah saya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dengan baik di masa depan. Seneca menyatakan bahwa jika tinjauan harian ini diterapkan akan lebih mudah untuk menjaga ketenangan di siang hari. Sebentar lagi kita akan meludahkan nafas hidup kita sendiri. Untuk saat ini, selagi kita masih menggambarnya, selagi kita berada di dunia manusia, mari kita hargai kemanusiaan kita. Jangan menjadi sumber ketakutan atau bahaya bagi siapapun. Mari kita mencemooh, luka, bahaya, hinaan, dan ejekan. Mari kita tahan dengan gangguan singkat, seperti yang mereka katakan saat kita berbalik dan melihat ke belakang kematian berdiri di sana. Sekian review buku How to Keep Your Cool dari Seneca. Hal tersebutlah yang menarik dari buku ini. Bagaimana kita mengelola amarah dan solusi terbaik untuk mengelola amarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.